Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian formulir SPT 1771. Nah, di sini ada 1771, 1771 halaman 2, 1771 lampiran 1, lampiran 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk 1706 ini kita hanya isikan di bagian identitas saja, karena tidak ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Selanjutnya langsung kita mengisikan di 1771 yang bagian 5. Nah, yang pertama kita isikan tahun pajaknya 2021. Ini kenapa kok di sini ya? Selanjutnya untuk NPWP-nya dan nama wajib pajaknya sama seperti dokumen sebelumnya. Periode pembukuannya adalah 0122 sampai dengan 12222. Nah, di sini ada bagian A yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Di soal akan tertera nanti apa Budi Kusuma dan Mawa Kusuma ini menyertakan modal berapa serta dividennya berapa. Itu nanti disalin di sini. Ini alamatnya, NPWP-nya, lalu modal yang disertakan, terus berapa dividennya dalam jumlah persentase. Nanti dividen rupiahnya ini adalah ini dikalikan sama 8%. Sama seperti bawahnya. Untuk bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini ada Budi Kusuma, alamatnya di Jalan Jawa nomor 1 Jember, NPWP-nya tertera sebagai direktur dan Mawa Kusuma sebagai komisaris. Sudah, selanjutnya untuk dokumen selanjutnya adalah dokumen 1771 lampiran 4. Nah, di sini adalah PPH final. Yang atas diisi seperti biasa. Terus untuk bagian A, yaitu PPH final, ternyata yang tertera di apa di soal yang ada di soal itu hanya bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN. Nah, kalian bisa lihat ya di jawabannya. Di sini saya tidak share screen karena share screennya hanya bisa satu file. Nah, kalian lihat di kertas jawaban yang sudah saya suruh tulis kemarin, ada pendapatan dari bunga deposito yaitu 120 juta. Nah, tarifnya itu adalah 20%. Jadi, ini adalah 24 juta ini adalah 120 juta dikalikan 20%. Untuk yang lainnya itu tidak ada di soal kita, tidak ada keterangannya. Nanti jumlah bagian A-nya turun 24 juta. Untuk bagian B juga kosong ya karena tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya adalah 1771 bagian 3 lampiran 3 yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib badan. Nah, di sini itu adalah bagian yang ini, yang PPh pasal 22, PPh pasal 23 jasa dan PPh pasal 23 sewa. Nah, itu sudah ada di soal. Kalian nanti akan dikirimkan soalnya, yaitu di bagian kredit pajak. Ada PPh pasal 22 dari Dinas Pendidikan Indramayu. Kita tuliskan Dinas Pendidikan Indramayu, NPWP-nya mereka. Terus keterangannya adalah PPh pasal 22. Selanjutnya mereka dengan nomor bukti pungut sebesar 7.500.000. 7.500.000. Nah, ini eh nah, nanti di jawaban bagian bawah itu kan kita sudah menghitung
penghitungan kredit pajak di bagian jawaban di bagian bawah itu ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23 dan PPh pasal 23 sewa dan jasa kan. Nah, di situ kan kita sudah menghitung DPP-nya. Nah, untuk ini adalah DPP-nya. Selanjutnya untuk ini adalah PPh pasal 22-nya atau DPP dikalikan 1,5%. Selanjutnya bukti pemotongannya sudah tertera di soal. Tanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya di sini ada PT Mitra Prima yang PPh pasal 23, PPh pasal 23 jasa ya. PPh pasal 23 sebesar 20 juta dari PT Mitra Prima atas transaksi jasa sebesar 1 juta. Jadi di sini kita isikan sama seperti atasnya menggunakan PPh pasal 23. Selanjutnya di sini adalah DPP-nya yaitu yang sudah kita hitung di jawaban. Terus selanjutnya ini adalah DPP dikalikan tarif pasal 23 yaitu 2%. Untuk nomor dokumennya kosong karena memang tidak ada, tanggalnya sama. Selanjutnya sama di sini adalah mitra prima yang bagian sewa. Cara menghitungnya sama, cara mengisinya juga sama. Terus selanjutnya ada dokumen 1771 lampiran 2. Nah, untuk lampiran 2 ini adalah mengambilnya dari koreksi fiskal, dari komersial. Nah, ini kita lihat ya, pembelian barang dagang, kita lihat di jawaban yang sudah, kertas kerja yang sudah kita buat. Pembelian adalah 6 miliar. Kita isikan di harga pokok penjualan. Selanjutnya ada biaya transportasi. Biaya transportasi itu masih ada di harga pokok penjualan yaitu 400 juta. Oh, ini. Nah, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya itu kita isikan di biaya usaha lainnya yaitu sebesar 860 juta. Nah, di gaji dan tunjangan di bagian komersial itu adalah 860 juta. Kita isikan di biaya usaha lainnya karena biaya gaji ini masuk di biaya lainnya, bukan masuk di HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk biaya transportasi itu karena masih ada di harga pokok penjualan, kita isikan di harga pokok penjualan sebesar 400 juta. Selanjutnya, untuk biaya usaha lainnya, biaya transportasi itu adalah biaya perjalanan dinas. Nah, biaya perjalanan dinas ini juga masuk biaya transportasi, tapi di kolom 4, yaitu di biaya usaha lainnya. Selanjutnya ada biaya penyusutan atau amortisasi. Nah, biaya penyusutan ada di biaya lainnya sebesar 230 juta. Terus selanjutnya ada biaya sewa. Biaya sewa ini adalah biaya sewa gedung kantor dan biaya sewa. Adalah biaya sewa gedung kantor dan biaya sewa. Dan dua-duanya itu ada di biaya lainnya. Jadi kita isikan biaya sewa ya biaya sewa gedung kantor yaitu 300 juta ditambahkan dengan biaya sewa yaitu 120 juta. Jadi 420 juta. Selanjutnya di sini ada biaya pemasaran atau biaya promosi yang posisinya juga ada di biaya administrasi umum atau biaya lainnya. Kita isikan 30 juta. Selanjutnya ada biaya lainnya. Nah, biaya lainnya juga ada ya di biaya administrasi ini. Bagian bawah sendiri ada 100 juta. 100 juta untuk biaya lainnya. Terus di HPP ada biaya overhead. Nah, HPP itu biaya di harga pokok penjualan di atas itu ada biaya overhead 120 juta, itu kita masukkan di biaya lainnya. Selanjutnya persediaan awal ada 1 miliar 200 juta, itu juga ada di kolom pertama di kolom kedua atau HPP. Selanjutnya persediaan akhir juga ada 900 juta. Nah, sama ini nanti dijumlah dan dijumlah.
Oh ya, ini ketinggalan. Biaya lainnya di bagian kolom kelima, biaya dari luar usaha, itu adalah 5 juta yang perawatan sound system. Biaya dari luar usaha itu, yang biaya perawatan sound system kita masukkan di biaya usaha lainnya. Nah, ini selanjutnya kita jumlah. Sudah untuk dokumen lampiran 2. Selanjutnya untuk dokumen 1771 lampiran 1. Nah, di sini ada peredaran usaha. Nah, peredaran usaha ini kita ambil dari jumlah penjualan bersih yang ada di kertas kerja. Jumlah penjualan bersih yaitu 9.750.000.000 Selanjutnya untuk harga pokok penjualan, ini yang tebel-tebel aja ya. Yang harga pokok penjualan sudah dijumlahkan yaitu ada 6.820.000.000. Selanjutnya untuk biaya usaha lainnya juga ada 1.820.000.000. Nah, ini salah berarti. 1.820.000.000. Oh, oh ini kita ambil dari lampiran 2 yang 58. Oh, kita ambil dari sini. 1.720.000.000. Ini kita sambungkan di sini. Habis itu, penghasilan dari neto usaha adalah sini 9 miliar ini dikurangi 6 miliar dikurangi 1 miliar. Selanjutnya penghasilan dari luar usaha. Nah, penghasilan dari luar usaha ini kita ngambil dari penghasilan luar usaha. Nah, penghasilan dari luar usaha ada di kertas kerja sudah dijumlahkan dari bunga deposito, sewa tenda dan sound system dan selisih kurs itu ada 195 juta. Nah, untuk biaya dari luar usaha adalah 50 juta yaitu biaya perawatan sound system tadi. Terus penghasilan itu dari luar usaha adalah adalah 195 juta dikurangi 50 juta. Hasilnya adalah 145 juta. Terus jumlah ini adalah satu D ditambahkan satu G, yaitu penghasilan itu dari usaha ditambahkan penghasilan itu dari luar usaha. Oke, selanjutnya adalah jumlah penghasilan neto komersial. Nah, ini kita dapatkan dari 1.335 ini ditambahkan penghasilan itu komersial luar negeri karena tidak ada maka hanya turun. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak ini adalah 120 juta. Nah, ini kita ngambil di 120 juta. Oke, selanjutnya di sini ada bagian 5 yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini ada 192.500.000 ini adalah penjumlahan dari biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Nah, di soal kan ada ya, di soal itu kan ada ini apa? Ada untuk pribadi itu semua dijumlahkan. Yang pertama adalah biaya penyusutan komersil dan fiskal menggunakan bukan biaya dalam gaji. Terdapat gaji pembantu rumah direktur 36 juta. Biaya dalam administrasi yang tidak milik bukan. Biaya PBB untuk pembayaran gedung perusahaan terus digunakan untuk rumah pribadi direktur.
10 eh 1.500.000. 1.500.000. Terus selanjutnya ada dalam pembelian terdapat biaya untuk beli bahan baku renovasi rumah pribadi sebesar 100 juta. Selanjutnya ada biaya transportasi yang digunakan untuk reparasi mobil pribadi direksi, yaitu ada 25 juta. Selanjutnya ada, selanjutnya ada hmm, biaya perjalanan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi ada 10 juta. Jadinya 172.500.000. Nah, selanjutnya untuk pembentukan atau pemukaan dana cadangan ini adalah 50 juta dari kompensasi kerugian. Dana cadangan, ya. Selanjutnya untuk harta, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan itu diambil dari yang koreksi positif yang ini, yang HUT RI itu 5 juta dimasukkan di sini. Selanjutnya untuk jumlah 5A sampai dengan 5I. Tapi kan ini cuma ada tiga, jadi dijumlahkan tiga-tiganya. Selanjutnya untuk selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, yaitu yang sudah kita hitung penyusutannya, selisihnya ada 13.125.000. Selanjutnya turun, soalnya tidak ada lagi. Terus habis itu ini adalah dari 3 kurangi 4 ditambah 5M dikurangi 6E dikurangi 7B. Berarti kalau kalau 5M berarti 5 bagian 5 yang M yang jumlah gitu. Kalau 6E bagian 6 yang E yang jumlah juga 7B. Ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya kita mengerjakan dokumen induk yaitu 1771 yang halaman 1 dulu. Identitasnya diisikan sesuai dengan petunjuk soal. Selanjutnya di sini ada penghasilan neto fiskal. Nah, penghasilan neto fiskal ini kita ambil dari ini dari penghasilan itu fiskal 1449375. Oke. Terus selanjutnya untuk kompensasi kerugian fiskal ada 50 juta. Penghasilan kena pajaknya adalah neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian. Selanjutnya untuk PPh terutang ini adalah untuk PPh terutang ini kita dapat dari bentar. Untuk PPh terutang ini kita dapat di Oke, untuk PPh terutang ini adalah PPh yang sudah kita hitung. Yang sudah kita hitung di bagian jawaban atau di bagian jawaban di bawah kan kita sudah menghitung yang di bawahnya kolom, jawaban di bawahnya kolom, itu kan ada penghitungan PPh ya. Nah, di sini ada penghasilan kena pajak yang sudah dihitung fasilitas dan non-fasilitasnya, yaitu adalah 220.214.235.000. Nah, selanjutnya ini turun karena tidak ada di bawahnya. Selanjutnya untuk kredit pajak dalam negeri itu adalah kredit pajak yang PPh 22, PPh 23 jasa, dan 23 sewa itu ditambahkan menjadi 28 juta. Selanjutnya, PPh yang harus dibayar atau dipungut sendiri itu adalah itu kita ambil dari 6 kurangi 7 kurangi 8C. 6 kurangi 7 dikurangi 8 bagian C. Jadi segini, teman-teman. Jadi ini dikurangi kan. Terus selanjutnya ada
PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu kredit pajak yang satunya, kan kredit pajak kan ada 4 di soal. Yang tiga kan sudah masuk di 28 juta. Yang satunya yang 10 juta per bulan. Nah itu adalah 10 juta dikalikan 12 bulan, jadi 120 juta. Selanjutnya, PPh yang kurang bayar ini adalah dari PPh ini 192 juta dikurangi 120 juta. Dikurangi 10C. 9, 9. Nah, ini kan sudah ada nomornya ya. 9 dikurangi 10C. Jadi 72 juta. Untuk tanggalnya itu pokoknya sebelum April berakhir. Nah, kalau kemarin saya ada yang menjelaskan masalah tanggal. Nah, tanggal ini adalah 30 April. Ini adalah tanggal pelaporan terakhirnya. Tanggal pelaporan terakhirnya berarti tidak boleh melewati April. Oke, selanjutnya untuk yang halaman kedua. Untuk halaman kedua yaitu ada penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, ini adalah kita ngambil dari Oke, untuk yang 14A, yang penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu kita juga ambil dari jawaban di bawahnya kolom, di bawahnya koreksi positif dan negatif, itu di bagian perhitungan angsuran untuk tahun pajak 2022. Nah, di situ kan ada penghasilan yang menjadi dasar angsuran, yaitu 101.174.375.000. Untuk kompensasi kerugiannya kan tidak ada karena sudah dihabiskan di 2021. Nah, selanjutnya penghasilan kena pajaknya turun ini. Terus PPh yang terutang adalah 196 juta 012.575 ini kita ambil dari yang sudah kita hitung, yang fasilitas dan non fasilitas itu sudah kita hitung. Nah, jadi hasilnya segini. Untuk kredit pajaknya sama, ada 3 kredit pajak yaitu 22, 23 jasa dan 23 sewa ditambahkan. Selanjutnya PPh yang harus dibayar sendiri adalah 196 juta atau 14D dikurangi dengan 14E. Selanjutnya untuk PPh pasal 25, untuk PPh pasal 25 yaitu adalah ini. Nah, yang ini yang 168 juta 168 juta ini dibagi 12. Jadi 168 juta ini dibagi 12. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya untuk PPh final. Untuk PPh final ini diisi dari formulir 1771 bagian 4 jumlah bagian A kolom 5. Nah, kita isikan dari bagian 4 yang A. Nah, ini kan 64 juta. Bagian 4 yang A 24 juta. Oke. Sudah kan? Sudah. Selanjutnya untuk laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan itu dicentang. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal juga ada. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal juga ada. Kita centang. Terus selanjutnya wajib pajak untuk tanggalnya sama yaitu tanggal terakhir pelaporan yaitu 30 April 2022. Budi Kusuma sebagai direktur, NPWP dan tanda tangannya. Sudah, itu saja. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya karena saya juga masih belajar, bisa ditanyakan ke saya. Mungkin ada salah saya menjelaskan atau apa nanti bisa dikoreksi. Terima kasih teman-teman sudah melihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.